Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Febri Anggreni Ristia Dewi, NIM 1813081006. Di sini saya akan membahas mengenai tes awal praktikum biokimia isolasi DNA bakteri. Untuk soal yang pertama, dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan DNA dengan RNA adalah struktur dari DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa, deoksiribosa, atau 2-deoksiribosa, gugus fosfat atau ostorifosfat. Basa nitrogen yang terdapat pada DNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tiap ribonukleotida terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gula 5 karbon atau ribosa, gugus fosfat membentuk punggung RNA bersama ribosa, basa nitrogennya berupa adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Soal yang kedua, struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Setiap DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dengan nukleosida. Perbedaan antara nukleosida dan nukleotida adalah komposisi kimianya yang mana nukleosida terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen yang terikat melalui ikatan glikosida, gula, dan basa. Sedangkan nukleotida adalah ester fosfat dari nukleosida, yaitu fosfat, gula, dan basa. Soal yang ketiga, jelaskan ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick. Adapun menurut Watson dan Crick, struktur heliks ganda seperti DNA mempunyai ciri-ciri khas seperti tersusun oleh dua rantai polinukleotida yang basanya berpasangan dengan ikatan hidrogen dengan aturan perpasangan AT dan GC. Pasangan AT diikat oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan GC oleh 3 ikatan hidrogen. Perpasangan dengan ikatan hidrogen ini saling mengikat juga mempertahankan jarak antara dua basa. Soal yang keempat, jelaskan mana yang lebih kuat pasangan AT dibandingkan dengan GC. Mengapa? Yang lebih kuat adalah pasangan basa GC, karena pada pasangan basa GC terdapat 3 ikatan hidrogen, sedangkan pada pasangan basa AT terdapat 2 ikatan hidrogen. Ini menjelaskan mengapa DNA kaya GC, yang mana membutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk mendenaturasinya, karena ada ikatan yang lebih besar antara pasangan basa. Soal nomor 5, jelaskan fungsi struktur sel berikut, yang mana terdapat struktur sel kompleks Golgi berfungsi untuk alat pengeluaran energi dan lendir. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar yang dipenuhi oleh ribosom, di mana dia berfungsi untuk mensintesis protein, dan yang kedua yaitu retikulum endoplasma halus dan tidak mengandung ribosom. Retikulum endoplasma berfungsi untuk mensintesis molekul lemak. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan suatu cairan yang terdapat di dalam sel kecuali inti sel atau nukleus. Sitoplasma terbagi menjadi dua, yaitu bagian dalam atau endoplasma yang lebih keruh dan bagian luar atau ektoplasma yang lebih bening. Sitoplasma terdiri dari molekul-molekul kecil, molekul-molekul besar, ion-ion hidup, dan organel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Selanjutnya, nukleoplasma terdiri dari asam nukleat dan kromatin. Nukleoplasma berperan untuk membentuk kromosom serta gen pada sel hewan. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Vakuola pada hewan berukuran kecil tetapi banyak, sedangkan vakuola pada tumbuhan berukuran besar tetapi sedikit. Untuk selanjutnya ada inti sel, terdiri dari 90% air, mengandung protein, vitamin, mineral, dan lemak. Inti sel berfungsi untuk menjaga integritas gen-gen tersebut dan mengontrol aktivitas sel dan mengelola ekspresi gen. Selanjutnya ada nukleolus, yang mana berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel.
Selanjutnya ada mitokondria, penghasil energi dan berfungsi dalam respirasi. Ada dinding sel. Dinding sel lapisan pelindung yang ada di bagian luar membran sel. Dinding sel hanya terdapat di sel tumbuhan. Kemudian ada kromosom. Kromosom merupakan anak dari inti sel yang terdapat di dalam inti sel. Kromosom berfungsi untuk mensintesis materi genetik. Kromosom mengandung gen yang membawa sifat menurun. Ada membran sel, yang mana merupakan bagian terluar protoplasma yang berfungsi mengatur transportasi zat masuk keluarnya sel. Selanjutnya ada lisosom, yang mana lisosom memiliki peranan untuk mengendalikan pencernaan intraseluler. Lisosom akan menghancurkan bagian organel pada sel yang mengalami kerusakan agar bisa diganti dengan yang baru. Soal yang keenam, gambar berikut adalah salah satu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap dari gambar berikut. Yang mana ada rekombinan DNA. Rekombinan DNA ini merupakan suatu teknik pemisahan serta juga penggabungan DNA dari satu spesies itu dengan DNA dari spesies lain, dengan tujuan untuk bisa mendapatkan sifat baru yang lebih baik atau unggul. Kemudian ada fusi sel, yang mana merupakan suatu peleburan dari dua sel yang berbeda, itu menjadi satu, menjadi protein yang sangat baik, begitu baik, yang juga tetap mengandung gen asli dari keduanya, yang disebut dengan istilah hibridoma. Kemudian terdapat bakteri, yang mana berperan dalam memperbanyak plasmid. Plasmid di dalam tubuh bakteri akan mengalami replikasi atau memperbanyak diri. Makin banyak plasmid yang direplikasi, maka makin banyak juga gen asing yang dikopi sehingga terjadi cloning gen. Dan yang terakhir terdapat cloning, yang mana merupakan suatu proses reproduksi yang memiliki sifat aseksual untuk menciptakan replika yang tepat bagi suatu organisme. Teknik cloning ini akan menghasilkan suatu spesies baru dengan secara genetik sama seperti dengan induknya. Soal ketujuh, jelaskan prinsip isolasi DNA. Prinsip isolasi DNA ada dua, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Prinsip utama sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Teknik sentrifugasi tersebut dilakukan di dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi. Contohnya 2.500 rpm atau rotation per minute atau 3.000 rpm. Soal yang ke-8, jelaskan langkah-langkah kerja dalam isolasi DNA. Langkah-langkah kerja dalam isolasi DNA yaitu yang pertama, penyiapan NaCl 0,15 molar. Sebanyak 0,8875 gram NaCl dilarutkan dalam Aquades sampai volume larutan 100 ml. Kemudian dilakukan penyiapan larutan deterjen 25%. Sebanyak 12,5 gram deterjen dilarutkan dengan 25 ml Aquades. Untuk langkah yang ketiga, pembuatan larutan KClO3 5 molar. Sebanyak 6,1275 gram KClO3 dilarutkan dalam H2O. Bila tak melarut, maka dibantu dengan pemanasan dan ditambahkan H2O sampai kembali volumenya 10 ml. Langkah yang keempat, penyiapan bakteri dan isolasi DNA bakteri. Yang mana bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang, kemudian volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Selanjutnya dilakukan sentrifus selama kurang lebih 10 menit. Kemudian hasil sentrifus didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali, sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Setelah itu endapan sisa dibuang. Volume NaCl 0,15 molar dimasukkan dengan perbandingan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh di masing-masing tabung. Kemudian diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5. Setelah itu dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius.
selama 10 menit dan didinginkan pada suhu ruangan. Ditambahkan dengan KCl4 5 molar dan didiamkan. Kemudian ditambahkan dengan isoamil kloroform dan sentrifus. Selanjutnya didekantasi. Kemudian endapan digulung dengan batang pengaduk. Soal ke-9, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA hasil percobaan ini. Kemurnian DNA dapat dihitung melalui perbandingan A200 absorbansi 260 nanometer dengan absorbansi 280 nanometer. Batas kemurnian yang biasa digunakan dalam analisis molekuler pada rasio absorbansi 260 per absorbansi 280 adalah 1,8 sampai 2,0. Soal ke-10, mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Untuk mengisolasi DNA dari darah, sel darah merah yang tidak mengandung DNA genom harus dilisiskan dahulu agar dapat dipisahkan dari sel darah putih. Soal ke-11, dalam isolasi DNA ada tahap penyiapan bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Massa tabung terlebih dahulu ditimbang, kemudian volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Sentrifus selama kurang lebih 10 menit. Hasil sentrifus didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filtrat. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali, sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Pada tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini. Tujuan menggunakan mikroskop dalam langkah ini adalah agar endapan hasil dari sentrifugasi dapat diamati dengan jelas. Soal ke-12, endapan kemudian dimasukkan NaCl 0,15 molar, dimasukkan 1:12,5 dengan massa bakteri yang diperoleh dari masing-masing tabung. Diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan larutan deterjen dengan perbandingan 1:5. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Apa tujuan menambahkan deterjen ini? Tujuan dari penambahan deterjen adalah untuk melengkapi lisisnya sel bakteri, yang mana deterjen dapat merusak membran sel yang terdiri dari lapisan fosfolipid bilayer dengan membentuk ikatan antara sisi polar membran sel dengan sisi polar deterjen. Soal ke-13, campuran dalam langkah 12 ditambahkan dengan KCl4 5 molar dan didiamkan. Apa fungsi langkah ini? Fungsi langkah ini adalah untuk membantu memaksimalkan proses terbentuknya lapisan pemisahan yang berupa endapan melayang yang memisahkan dua cairan pada tabung sentrifugasi yang dihasilkan oleh isoamil kloroform. Soal 14, apa fungsi penambahan isoamil kloroform? Fungsi penambahan isoamil kloroform yaitu untuk denaturasi dan koagulasi protein serta untuk memecah ikatan hidrogen yang terdapat pada rantai double helix dari DNA. Soal ke-15, endapan yang terbentuk dalam langkah 14 terbentuk endapan kemudian digulung dengan batang pengaduk. Apakah endapan itu protein, karbohidrat, atau DNA? Jelaskan. Endapan yang terbentuk pada langkah 14 adalah berupa lembaran putih yang mana merupakan DNA dari bakteri. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun penulisan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.